Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai sekarang, sampai detik ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk menghirup udara yang Allah ciptakan, sehingga di usia kita sekarang kita masih punya kesempatan untuk semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk semakin banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya yang tak kalah penting yaitu kita masih punya kesempatan untuk bertaubat atas dosa-dosa yang mungkin setiap hari kita lakukan, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Kullu bani adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari beliau beristighfar 100 kali. Itu Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Alhamdulillah sampai sekarang Allah memberi kita kehidupan agar kita bisa senantiasa istighfar, senantiasa taubat atas dosa yang kita lakukan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Selawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada karib kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh umat Islam yang berupaya dengan sekuat tenaga menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada diri mereka, keluarga mereka, dan di masyarakat mereka. Karena saat ini sunnah Rasulullah itu sudah sangat langka dilaksanakan oleh kaum muslimin. Kemudian alhamdulillah kita kembali bertemu juga di kajian kitab yaitu Fiqh Tarbiyatil Abna, di mana ini merupakan metode pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Karena tidak ada yang bisa menjadi baik kecuali dengan cara orang-orang terdahulu, di mana hasilnya juga menjadi baik. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim hendaklah kita mendidik anak kita dengan cara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau di sana sini ada inovasi, hal-hal yang sifatnya tidak melanggar syariat, maka dipersilahkan ya agar disesuaikan dengan zaman di mana kita berada. Namun prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan itu memang harus ada dan dasarnya dari syariat kita. Yang lalu telah kita bahas ya, di antara cara mendidik anak kita, menumbuhkan, mengokohkan akidah mereka, menguatkan iman mereka, menumbuhkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan rasa sabar serta ulet atas cobaan-cobaan yang diterima, yaitu dengan cara menceritakan kepada mereka kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah para pemuka-pemuka terdahulu, kisah-kisah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagai makhluk yang terbaik, sebagai makhluk yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabinya dan menjadi rasulnya. Yang lalu telah kita kisahkan, yaitu bagaimana Ali bin Abi Thalib dalam usia dininya dia rela berkorban dengan resiko nyawanya melayang demi menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela tidur di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa tidur dan berselimut dengan selimutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada malam itu orang-orang Quraisy sudah sepakat, pemuda-pemuda Quraisy sudah sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah keluar rumahnya pada malam hari dan tempat beliau digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Makanya ini merupakan risiko besar. Resikonya yaitu dia yang akan terbunuh, nyawanya melayang. Tapi bagi para sahabat terdahulu, dari mulai mereka yang usianya anak-anak sampai mereka yang sudah tua renta, rela menyabung nyawanya, rela mengorbankan nyawanya. Bukan hanya harta, nyawa sekalipun mereka korbankan demi menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lebih mencintai Rasulullah, bahkan lebih daripada mencintai diri mereka sendiri. Demikianlah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian ikhwah, kita lihat juga yaitu kisah Abdullah bin Abbas. Semua kita sangat sering mendengar Abdullah bin Abbas, seorang anak muda, bahkan masih usianya sangat muda atau masih anak-anak, beliau saja sudah terlihat cerdasnya, sudah terlihat kepiawaiannya, sudah terlihat kejeniusannya dalam memahami agama Islam, dalam menyerap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memaknainya. Kita lihat ikhwah. Amma hibaru hadhil ummah, adapun tinta umat ini, artinya seorang alim umat ini, sampai disebutkan tinta umat ini, artinya dia adalah seorang yang dalam ilmunya. Dia adalah Abdullah bin Abbas, alladzi da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fiqhid din, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk dia, untuk Ibnu Abbas, semoga Allah membuat dia menjadi orang yang faqih dalam agama, faham dalam agama Islam. Waktu itu doanya beliau doakan waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Fahadha syai' min siratihi fi sigharihi. Berikut sedikit sejarah ya di saat dia masih kecil. Wa hadha syai'un min nabahatihi wa hirsihi ala talabil ilmi radhiyallahu anhu wa ardhah. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana kecerdasan dan semangat beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menuntut ilmu radhiyallahu anhu warḍah. Akhraj ad-Darimi bi isnadin sahih. Imam ad-Darimi meriwayatkan dengan sanad yang sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu li rajulin minal ansar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, aku berkata kepada salah seorang Ansor. Ya, salah seorang Ansor. Berarti memang penduduk asli kota Madinah. Adapun Ibnu Abbas ini kan dia muhajir. Dia Ibnu Abbas ini bukan muhajir sih, dia lahir di Madinah ya. Di Madinah, atau intinya dia orang Quraisy Mekah asal usulnya, ya. Orang Quraisy Mekah asal usulnya. Demikian ikhwah. Jadi dia berkata kepada orang Ansor, ya fulan halumma, hei fulan, ayo mari, falnas al ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo mari kita bertanya-tanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bertanya tentang hadis Rasulullah. Fa innahumul yawm katsir, mumpung mereka saat ini masih banyak, masih ramai yang hidup. Karena para sahabat itu kan senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan tidak ada yang menyertai beliau selama 24 jam. Mungkin suatu waktu sahabat A berteman dengan Rasulullah, menemani Rasulullah di waktu ini, dan sementara tidak menemani beliau di waktu yang lain. Sementara ada sahabat yang lain yang menemani beliau di saat yang sahabat tersebut tidak menemaninya. Jadi ini yang terfikir oleh Ibnu Abbas. Mumpung mereka ini masih banyak. Mumpung mereka ini belum banyak yang wafat. Ya. Niat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ingin mengumpulkan semua hadis-hadis yang didengar oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqal, apa kata temannya dari Ansor ini? Wa ajabalaka ya Ibnu Umar, ya Ibnu Abbas. Aneh sekali kamu ini Ibnu Abbas. Ataron nas yahtajuna ilaik. Tidakkah kamu lihat orang-orang membutuhkan Anda? Wa fin nasi min ashabin Nabi SAW matara. Bahkan para sahabat Nabi pun membutuhkan Anda. Artinya Anda kenapa capek-capek minta dari mereka? Sebenarnya mereka yang butuh denganmu, bukan kamu yang butuh dengan mereka. Demikian. Bahkan banyak sahabat-sahabat Nabi SAW itu butuh denganmu. Mereka yang memerlukanmu, bukan kamu yang memerlukan mereka. Demikian kata si Ansor ini. Fataraka dzalik. Ibnu Abbas melihat orang ini enggak mau. Dia ajaknya untuk menuntut ilmu, dia ajak untuk mengumpulkan, untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dari para sahabat-sahabat yang pernah mendengar langsung hadis Rasulullah. Dilihatnya dia tak berselera, tidak ada keinginan atau tidak mau. Sudah akhirnya fataraka dzalik. Ibnu Abbas pun membiarkan orang ini yang diajaknya tadi. Maka fa'aqbaltu 'alal mas'alati fa'aqbaltu 'alal mas'alati fa in kana la yablughani al haditsu 'an rajulin fa'atihi wa waqa'il. Maka aku pun akhirnya sendirian mencari banyak masalah, artinya mencari hadis Rasulullah SAW. Mungkin ada satu hadis yang sampai kepadaku dari seseorang, sementara aku pun mendatanginya. Mungkin Ibnu Abbas mendengar bahwasanya sahabat fulan mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hanya mendengar itu saja ini Ibnu Abbas langsung mendatangi rumahnya. Demikian ikhwah, langsung didatangi rumahnya. Bagaimana sih sebenarnya hadis yang lengkap itu bagaimana? Demikian. Dan bisa juga fa'atihi wa huwa qa'il, ketika aku datang ternyata dia sedang tidur siang. Demikian ikhwah. Ya. Jadi Ibnu Abbas sengaja datang ke rumahnya untuk bertanya tentang hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ketika Ibnu Abbas datang, orang yang didatangi itu sedang tidur siang. Akhirnya fa'atawassadu ridai ala babihi. Maka aku pun gulung kain panjangku dan aku buat sebagai bantalku, di depan pintunya. Ya. Allahu alam di sini apakah Ibnu Abbas berbaring depan pintunya ataukah dia bersender dengan berbantalkan kain yang dilipat-lipatnya untuk kepalanya. Ya, intinya karena si sahabat tadi tidur siang, dia tidak ingin mengganggu sahabat tadi itu yang sedang tidur. Dia tunggu di depan pintu. Ya, dia sandarkan kepalanya dengan kain kain yang dia lipat-lipat untuk kepalanya. Fatusfir rihu ala wajhi at-turab. Kalau datang angin itu pun akhirnya membawa pasir, membawa debu yang membuat kotor wajahku. Sampai seperti itu ikhwah. Fayakhruju fayarani. Dan setelah itu dia pun keluar. Ya sudah bangun dia dari tidurnya, dia pun keluar. Fayarani, dan sahabat tadi itu yang si pemilik rumah, ketika dia keluar dia melihatku. Fayaqulu ya bana ammi Rasulillah ma ja'a bik. Ketika dia melihat aku menunggu di depan pintu sejak tadi, sahabat tadi pun terperanjat. Wahai anak paman Rasulullah, karena Abdullah ibn Abbas
Abbas ini kan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahai anak paman Rasulullah SAW, maja abika, apa yang membuatmu datang menemuiku? Ala arsalta alayya fa'atik, kenapa enggak engkau kirim aja orang, utus seseorang dan aku yang akan mendatangimu? Jadi kenapa enggak kamu bilang saja, utus orang bahwasanya Abdullah bin Abbas ingin ketemu. Udah aku yang datang, enggak usah kamu yang datang kemari sampai menunggu depan pintu, sampai berdebu wajahnya karena angin yang membawa pasir. Kenapa seperti itu? Nah, demikian kata sahabat tadi. Karena ini menunjukkan ikhwah, kalau kita lihat dari bahasa sahabat ini sahabat ini sangat menghormati Abdullah bin Abbas. Padahal waktu itu dia masih kecil, masih sangat pemuda belia, tapi namanya itu harum ikhwah. Dikarenakan dia memiliki satu hal yang cerdas, memiliki pemikiran yang cerdas. Maka sebagaimana yang sudah pernah kita singgung, sampai Abdullah bin Umar pun mengundang dia ketika ada musyawarah para masyayikh, para orang-orang tua. Ibnu Abbas diundang. Bahkan Rasulullah pernah menguji dengan satu ayat, ya, dengan satu ayat seperti idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Ibnu Umar menanyai semua para masyayikh, para orang-orang tua sahabat pada waktu itu. Ya. Mereka tidak ada seorang pun di antara mereka yang memberikan jawaban yang tepat. Tapi ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas memberikan jawaban yang tepat. Itu merupakan tanda-tanda dekatnya wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Umar? Seperti itu. Seperti itu juga yang pernah aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas ini luar biasa ikhwah. Ya, seorang sahabat yang pintar, masih kecil tapi sudah terkenal kepintarannya. Makanya sahabat tadi itu ketika Ibnu Abbas datang ke rumahnya, kemudian dia belum bukakan pintu sampai Ibnu Abbas duduk depan pintu rumahnya sampai ya bersandarkan dengan kainnya, wajahnya pun terkena debu, ya terkena pasir, dan sahabat tadi terperanjat, loh, wahai anak paman Rasulullah, ada apa? Kok Anda datang siang-siang? Ya, mungkin kalau kita lah ditanya, loh kenapa? Sejak udah lama datangnya, kan begitu? Udah lama datangnya. Demikian. Kenapa nggak ngetuk pintu gitulah kira-kira ya. Jadi ikhwah, kemudian kenapa nggak kamu suruh aja orang, ya, utus orang kepadaku biar aku yang datangimu. Kenapa usah kamu yang datang kepada aku. Ini kan menunjukkan penghormatan mereka terhadap Abdullah bin Abbas. Kemudian fa'aqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang talibul ilm, ya, seorang penuntut ilmu yang tahu kadarnya. Dia tahu kapasitasnya sebagai seorang penuntut ilmu dan dia tahu akhlak dan kode etik seorang yang memang layak untuk diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ana ahaqqu an atiyaka. Aku lebih wajib untuk mendatangimu. Allahu Akbar. Karena aku yang perlu. Bukan engkau yang perlu. Aku yang ingin mendapatkan ilmu dari engkau, maka aku yang datang, bukan engkau yang datang. Aku yang layak untuk datang, bukan engkau yang layak. Karena ilmu itu ada pada dirimu, maka aku yang datang untuk menemuimu. Demikian. Makanya Imam Malik rahimahullah membuat satu kaedah pernyataan, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang mendatangi. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya orang-orang yang kerja keras, ya, sabar luar biasa dalam menuntut ilmu, maka kita lihat hasilnya itu juga luar biasa. Beda dengan orang yang ngapal tidak, kemudian juga untuk mendapatkan hadis juga sudah mudah sekarang ini, ya. Untuk membuat takhrijul hadis juga sekarang sudah mudah. Kalau dahulu tidak ada yang namanya internet, tidak ada yang namanya maktabah syamilah. Paling kuat sandaran kita mu'jam atraf. Demikian ikhwah. Ya. Jadi
Dari situlah kita tahu lafaz-lafaz hadis di mana-mana saja tempatnya. Demikian ikhwah, ya. Kalau sahabat dulu lebih sulit lagi ikhwah. Makanya seperti Asy-Sya'bi, dia pergi untuk mendapatkan satu hadis itu sampai sebulan. Makanya kalau hadis yang dia dapati yang harus menempuh jalan sampai sebulan itu lupa, makanya demam beliau. Jadi hadis itu jadi sangat berharga sekali bagi beliau. Demikian. Karena apa? Ini didapati bukan dengan cara mudah. Bukan dengan cara mudah. Nah, kalau sekarang kan kita mudah dapat, mudah lupa, kata orang-orang easy come easy go, mudah datang, mudah lupa. Nah, demikian ikhwah. Begitulah keberkahan luar biasa. Kata Ibnu Abbas, aku yang seharusnya mendatangimu, bukan engkau yang mendatangiku. Karena engkau yang ilmu itu ada pada dirimu, bukan pada diriku. Demikian ikhwah. Kemudian fa'as'aluhu anil hadis. Maka kata Ibnu Abbas, setelah dia keluar, maka aku tanya tentang satu hadis. Qala fa baqiya rajulu hatta ra'ani wa qad ijtama'an nas alayya. Maka tak lama kemudian begitulah terjadi seterusnya. Akhirnya Ibnu Abbas beliau bergerak sendiri. Dia dengar ada hadis dari seorang sahabat, yang sahabat mendengar hadis, dia datangi. Satu persatu dia datangi para sahabat itu. Dia kumpulkan hadis-hadis Rasulullah dan beliau hafal hadis-hadis tersebut. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hingga akhirnya ikhwah sudah sangat jelas dia menjadi seorang alim yang sangat dikagumi, yang sangat yang sangat diperhitungkan di kota Madinah, Abdullah ibnu Abbas. Orang-orang pun banyak berdatangan kepada beliau untuk mendapatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ikhwah, berapa besar pahala Abdullah ibnu Abbas. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat dikumpulkannya, kemudian dia yang menyalurkannya kepada orang-orang lain. Allahu Akbar. Satu hadis saja yang beliau riwayatkan, kemudian dia sampaikan kepada yang lain, diamalkan. Allahu Akbar. Luar biasa ikhwan. Luar biasa. Sampai sekarang ya, orang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Diamalkan. Kemudian tentunya ilmunya akan terus mengalir kepada Abdullah bin Abbas. Jadi orang-orang pun banyak berkumpul pada Ibnu Abbas. Karena apa? Ada orang tahu Ibnu Abbas ini dia memiliki segudang ilmu yang perlu untuk dicari, yang perlu untuk dituntut dari Abdullah bin Abbas. Akhirnya orang-orang datang. Orang-orang datang kepada beliau. Ramai orang duduk di majelis Abdullah bin Abbas. Faqal, lantas laki-laki yang diajak oleh Ibnu Abbas tadi yang dia bilang, "Loh, kenapa ente yang datang? Biar mereka suruh datang." Nah, kan gitu. Akhirnya kan orang Ansori nggak mau. Padahal di awal kan Abdullah bin Abbas mengajak orang Ansori ini supaya ikut cari hadis. Ternyata dia nggak mau. Nah, setelah berapa tahun kemudian, maka terjadilah apa yang terjadi. Orang-orang mencari-cari Abdullah bin Abbas untuk meminta satu masalah, menyelesaikan satu masalah, mencari hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan orang pun banyak hadir di majelisnya Ibnu Abbas. Apa kata laki-laki Ansor tadi? Kana hadza fata aqalu minni. Sungguh orang ini jauh lebih cerdas dibandingkan aku, kata orang Ansor tadi. Demikian ikhwah, berkah yang luar biasa. Itulah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Wa hadza nabghu ibn Abbas wa tafawwuqi wifaqil aqran. Demikianlah kecerdasan Ibnu Abbas melebihi teman-temannya yang lain radhiyallahu anhu warḍah. Fala ilmu bita'allum al hilmu bitahallum. Ilmu itu didapati dengan cara belajar. Ilmu itu didapati dengan cara belajar. Tidak ada seorang yang mendapatkan ilmu dengan cara ongkang-ongkang kaki,
sibuk dengan sinetron, sibuk dengan skor bola misalnya, pro dan kontra dalam masalah komentar bola, untuk hal-hal dunia. Ya bukan seperti itu ikhwah. Gak ada orang yang seperti itu tiba-tiba dapat ilmu. Bahkan dengan cara berzikir pun tidak bisa orang mendapatkan ilmu. Apa bisa seorang dengan berzikir misalnya tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali, tiba-tiba dia bisa hafal satu hadis? Kan tidak. Untuk menghafal hadis ya harus belajar hadis, harus baca hadis dan dihafal tuh hadis. Harus dihafal baru dia bisa hafal. Kalau nggak dihafal, zikir apapun tidak akan bisa membuat hadis tersebut menjadi hafal. Demikian ikhwah. Kita mau menghafal Al-Quran, ya silakan Anda hafal. Hanya dengan mencelup lembaran Al-Quran ke dalam sebuah gelas, kemudian Anda minum lantas bisa hafal. Kan tidak. Oleh karena itu, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan cara belajar. Anda ingin belajar apa? Fikih, silakan belajar fikih. Baru Anda bisa mahir tentang fikih. Kalau Anda nggak belajar tentang fikih, nggak akan bisa mahir tentang fikih. Anda ingin belajar apa? Hadis. Ya silakan Anda belajar tentang hadis. Dari mulai mustalatul hadis, dari jarh wa ta'dil dan seterusnya. Ya, silakan. Barulah Anda bisa tahu dan memahami sedikit demi sedikit tentang ilmu hadis. Demikian. Anda ingin tahu tentang tafsir, belajarlah tentang tafsir, tentang ulumut tafsir. Demikian. Barulah sedikit demi sedikit Anda akan memahami ya apa itu tafsir. Demikian, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan cara belajar. Anda ingin ilmu apa saja harus belajar. Bahkan untuk ilmu dunia sekalipun, kalau Anda ingin mengetahui suatu ilmu dunia, Anda harus belajar. Demikian. Gak bisa dengan hanya tidur-tidur tiba-tiba hafal ibu kota provinsi Indonesia. Kan gak ada. Harus dihafal. Demikian ikhwah rahimanallahu. Wal hilmu bitahallum, sikap bijak dan sabar itu ya dengan cara juga belajar. Wa may yataharral khair yu'tah. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan kebaikan, Allah akan beri. Ya. Wa may yattaqi syarr yuqah. Barang siapa yang berupaya melindungi dirinya dari keburukan, maka Allah akan lindungi dia dari keburukan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi semua itu tinggal usaha kita. Ya. Tinggal usaha kita, dan kita sebagai manusia memang harus berupaya. Hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengkutak-katik hasil. Hasil itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh oleh Allah untuk berupaya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Semua kita ingin menghafal Quran. Semua kita ingin, kalau bisa saya hafal Al-Quran 30 juz. Bahkan semua kita ingin, kita, istri, anak-anak semua hafal Quran 30 juz, kepinginnya. Tapi apakah dengan tidur-tidur nampak tiba-tiba bisa hafal juz amma, tiba-tiba tidur lagi dan hafal juz 29? Kan tidak, harus dihafal. Demikian. Harus dihafal. Barulah kemudian setelah berupaya untuk menghafal, sedikit demi sedikit, maka mulailah mudah menghafal terus begitu. Menghafal terus. Jadi kalau menghafal Quran harus menghafal. Barang siapa ingin hafal Quran harus menghafal. Demikian. Dia harus bertekad kuat. Begitu memang dalam menuntut ilmu. Harus tekadnya kuat dan sabar. Ya, harus tekadnya kuat dan sabar. Ingat Ibnu Abbas. Dia rela menunggu depan pintu. Padahal angin berhembus membawa pasir, tidak apa-apa bagi dia. Itulah bentuk kesabaran Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian, walihada athna alaihi sahabatu radhiyallahu anhum wattabi'una kadzalik. Oleh karena itu, para sahabat dan para tabi'in memuji Abdullah ibnu Abbas. Wa qad taqaddama anna Umar kana yudkhilu alaihi mal asyakh. Sebagaimana kisahnya telah kita sebutkan bahwasanya Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya beliau gabungkan Abdullah bin Abbas bersama para sahabat-sahabat senior. Wa qala Ibnu Mas'ud fi sya'ni. Abdullah bin Mas'ud berkomentar tentang Abdullah bin Abbas, nikmat turjumanil Quran Ibnu Abbas. Sungguh Ibnu Abbas merupakan
terjemah Al-Quran yang terbaik, pentafsir Al-Quran yang terbaik. Wa qala aidan, demikian juga dalam kesempatan lain Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lau adraka Ibnu Abbas asnanana ma'asyaru minna rajulun ma'asyaruhu minna rajulun. Afan, berkata Mujahid, kana Ibnu Abbas idza fassara syai' ra'aitu alai nuran. Kata Mujahid, Ibnu Abbas itu, Imam Mujahid mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas itu apabila beliau mentafsirkan fassara syai', mentafsirkan Al-Quran, Anda lihat ada cahaya di wajahnya. Anda akan lihat bagaimana kecerdasannya, bagaimana kepiawaiannya dalam mentafsirkan, memberikan tafsir. Begitulah Abdullah bin Abbas, seolah semua itu ada dalam otaknya, semuanya itu ada tercantum dalam benaknya. Demikian. Kalau dia menyebutkan satu Al-Quran, kemudian dia ceritakan tafsirnya, Masya Allah, semuanya ada ya dalam benaknya. Itulah kata Mujahid, kana Ibnu Abbas idza fassara syai' ra'aita alaihi nuran. Kalau dia sedang mentafsirkan sesuatu, kamu akan lihat ya, seolah-olah di atasnya ada cahaya. Seperti taufik dari Allah Subhanahu wa taala, lancar saja dia memberikan penjelasan tentang Al-Qur'an. Wa qala Yazid bin Al-Asim, berkata Yazid bin Al-Asim, kharaja Muawiyah hajjan wa kharaja ma'ahu Ibnu Abbas. Bahwasanya pernah Muawiyah pergi haji dan bersama dengan itu juga Ibnu Abbas pergi haji. Fakana li Muawiyah mauqibun wa li Ibnu Abbas mauqibun mimma yas'alu an fil fiqh. Maka kalau kita lihat Muawiyah ada rombongannya, Ibnu Abbas ada rombongan tersendiri, ya, yaitu karena orang-orang bertanya kepada dia tentang fikih. Demikian ikhwah. Jadi ada orang yang berkumpul dengan Ibnu Abbas, ada orang berkumpul dengan Muawiyah bin Abi Sufyan pada waktu itu bertindak sebagai khalifah. Tapi orang lebih banyak ke Ibnu Abbas karena orang bertanya tentang masalah fikih ke Abdullah ibnu Abbas. Wa qala Syaqiqun kana Ibnu Abbas ala musimin fa khataba faftataha surat An-Nur fa ja'ala yaqra'u thumma yufassir. Kata Syaqiq, pernah Ibnu Abbas dalam satu musim haji, beliau berkhutbah. Lantas beliau buka pembicaraan beliau dengan membacakan surat Nur. Kemudian beliau pun tafsirkan satu persatu ayat per ayat dari surat Nur. Qala Syekhu minal hayy, berkata ada orang tua di sana, dia pun berkomentar tentang apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Di saat Abdullah ibnu Abbas membaca surat Nur dan mentafsirkan ayat per ayat, ini orang tua berkomentar. Apa katanya? Subhanallah, Maha suci Allah. Ma ra'aitu kalaman yakhruju min ra'si rajulin law sami'athu turk la aslamat. Aku belum pernah melihat ada orang secerdas ini. Aku belum pernah melihat ada orang secerdas ini mengeluarkan kata per kata, kata demi kata langsung dari benaknya, dengan hafalannya yang sangat kuat. Seandainya orang-orang Turki mendengar penjelasan dari Ibnu Abbas, saya yakin mereka pasti akan masuk Islam. Karena waktu itu Turki masih kafir. Ya, Turki waktu itu masih banyak yang orang kafir. Jadi orang tua ini mengatakan, ini kalau orang Turki mendengar penjelasan Abdullah bin Abbas dalam mentafsirkan surat Nur, saya yakin ini orang Turki akan masuk Islam semuanya. Kata laki-laki tua ini. Kisah ini disebutkan dalam kitab Zawaid wa Fadailis Sahabah Abdullah bin Ahmad, yaitu ditulis oleh Abdullah bin Ahmad. Kemudian, fahaqqan innal imamah la tunalu illa bisabr. Dan memang benar, karena
untuk mendapatkan kepemimpinan, ya, maka kita harus sabar. Kepemimpinan tidak akan kita dapati kecuali dengan kesabaran. Lam yarkan Ibnu Abbas ala da'wati Rasulullah lahu biqaulihi Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ibnu Abbas tidak menyandarkan dirinya tidak hanya bersandarkan atas doa Rasulullah SAW yang pernah menyebutkan Allahumma faqihu fid din, ya Allah faqihkan dia dalam masalah agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tafsir. Nah, terkadang kan kalau ada orang yang didoakan seperti itu dan dia tahu bahwasanya ini doa makbul, mungkin dia santai-santai aja. Kenapa? Karena sudah didoakan dan makbul doanya. Tapi ternyata Ibnu Abbas tidak seperti itu. Walaupun Rasulullah sudah mengatakan, Allah berdoa untuknya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah jadikan dia orang yang faham dengan agama dan ajarkan kepadanya ta'wil. Ibnu Abbas mendengar doa ini bukan malah dia santai, tapi malah membuatnya semakin giat untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Wa ala qauli SAW, dan beliau juga tidak bersandarkan dirinya atas doa Rasulullah, Allahumma 'allimhul hikmah, ya Allah ajarkanlah dia hikmah. Walam yarkan ala hadza fahasab, dia tidak hanya bersandarkan dengan doa-doa ini saja cukup, enggak. Bal sabara aidan wa sabara wa thabara ala tahammul masyaqqi wal mata'ibi was sa'abi min ajli tahsil ilm. Bahkan beliau sabar dengan bersabar dan berupaya untuk sabar. Beliau bukan hanya sabar, tapi memang berupaya untuk tetap sabar, agar sabar itu tetap langgeng. Ya, beliau sabar dan berupaya untuk tetap sabar dalam mencari ilmu. Tetap sabar, ya, menghadapi hal-hal yang sulit, untuk dilalui, ya, seperti rasa letih dan lain-lainnya, min ajli tahsil ilm, demi untuk mendapatkan ilmu. Itulah Abdullah bin Abbas. Kemudian wasadaqallahi idh yaqul, dan benarlah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam-imam. Imam-imam yang bagaimana? Yahduna bi amrina. Di mana imam-imam ini, pemimpin-pemimpin ini mengambil hidayah, mengambil petunjuk dari kami. Kemudian lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Jadi orang-orang yang bersabar dalam menuntut ilmu, orang-orang yang bersabar untuk memahami syariat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka sebagai panutan umat, ya, sebagai panutan umat. Dan dia pun tetap menjadikan Rasulullah SAW sebagai dasar pendalilan. Demikian ikhwah, ya. Wa kadzalika ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan mereka sebagai panutan, pemimpin, ya, pemimpin, dan di mana mereka, si pemimpin ini tetap, ya, berupaya untuk mendapatkan hidayah dari kami. Lamma sabaru, itu mereka dapati kapan? Ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, sungguh mereka yakin dengan ayat-ayat yang kami turunkan. As-Sajdah ayat 24. Wa qad ahsana man qala, sungguh benar apa yang dikatakan oleh orang-orang, yaitu innal imamata la tunalu illa bis sabr. Sesungguhnya kepemimpinan itu tidak akan didapati kecuali dengan kesabaran. Demikian ikhwah rahimani Allah wa ikum. Coba bayangkan di zaman sahabat saja, di sana ada Rasulullah SAW, atau Rasulullah sudah wafat, masuk pada zaman sahabat, di mana sahabat berada di mana-mana pada saat itu. Untuk mendapatkan ilmu dari mereka, itu saja butuh kesabaran yang luar biasa. Itu saja butuh kesabaran. Bagaimana kalau seandainya sahabat tidak ada? Demikian. Atau mereka berada jauh tempatnya dari kita.
tentu mau tidak mau harus berjalan untuk mendapatkan itu semua. Demikian ikhwah. Jadi pada zaman sahabat saja kita harus bersusah payah untuk mendapatkan ilmu, apalagi zaman kita sekarang. Ya. Apalagi di zaman kita sekarang. Demikian ikhwah rahimani Allah. Itulah Abdullah ibnu Abbas, seorang pemuda yang cerdas, ya, hibrul ummah, seorang yang didoakan, seorang yang mendapat doa dari Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faham dalam agama Islam dan ajarkan kepadanya tafsir ta'wil. Beliau juga pernah mendoakan, Allahumma 'allimhu hikmah, ya Allah ajarkanlah dia hikmah. Itulah Abdullah ibnu Abbas. Nah, demikian. Jadi tujuan cerita ini tentunya ikhwah agar anak-anak kita juga bisa semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Semangat dalam menuntut ilmu. Mereka kita sekolahkan di pesantren, mereka tak mikir apa-apa. Mereka tidak mikir harus menyediakan uang sekolah, mereka tidak pernah mikir harus menyediakan uang makan, mereka tidak pernah berpikir untuk mendapatkan bagaimana caranya untuk mendapatkan pakaian. Gak mikir, semua sudah kita sebagai orang tua yang menanggung. Demikian ikhwah. Jadi sehingga si anak, ya sudah nak, pokoknya kamu tidak usah sibukkan apa-apa. Tugasmu hanya belajar, belajar dan belajar. Bukan, kamu nggak usah mikir apa-apa. Mau jajan, ayah berikan. Ya, ayah berikan secukupnya tentunya. Ya, mau diberikan berapapun nanti kalau nanti akan merusak belajarnya, tentu tidak baik. Udah kamu nggak usah mikir apa-apa. Udah kamu belajar, belajar, belajar. Begitu ikhwah. Demikian. Jadi dengan demikian, coba nak, kita ceritakan kepada anak, begitu Ibnu Abbas mencari ilmu. Kamu Masya Allah, semua sudah ditanggung oleh ayah, semua. Alhamdulillah Allah beri kemudahan kita. Ya. Tuh di sana banyak orang yang nggak bisa belajar agama gara-gara dia nggak punya dana. Orang tuanya kepingin memasukkan anaknya mungkin ke pesantren, tapi uang masuk pesantren sekarang sudah jutaan, tidak ada yang gratis. Demikian. Kamu Masya Allah, Allah beri kemudahan, Allah berikan ayah banyak kemudahan, Allah berikan ayah kelapangan rezeki. Kamu bisa masuk di pesantren, gunakanlah nak waktumu untuk belajar. Demikian seperti Abdullah ibnu Abbas, bersabarlah, bersabar dan bersabar. Demikian ikhwah. Bisabr, apa tadi? Bisabri, dengan kesabaran, maka kita bisa akan mendapatkan innal imamata, sungguhnya kepemimpinan, la tunalu illa bis-sabr, tidak akan bisa didapati kecuali dengan kesabaran. Ajarkan anak kita ikhwah. Jadi dia pun semangat, Masya Allah, begitu semangatnya Pak Abdullah ibnu Abbas, sehingga mereka jadikan Ibnu Abbas itu sebagai apa ya, sebagai figur. Demikian, kepingin jadi Ibnu Abbas. Nah, sekarang kita itu banyak yang salah kaprah, yang kita ceritakan kepada anak-anak superhero, Superman, Iron Man, Batman, Spiderman, yang nggak ada faedah sama sekali. Bersayap lah, dia bisa terbang, apa faedahnya? Demikian, apa faedah? Tak ada faedahnya sama sekali untuk anak-anak. Demikian, apa yang bisa ditiru dari itu? Demikian. Mereka bisa menolong orang-orang jahat karena dengan kekuatan supernya. Terus kekuatan super dari mana datangnya? Demikian ikhwah. Akhirnya anak-anak hanya mikir, kemudian berhayal, dia seperti Superman, dia bisa terbang. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah, jangan rusak anak-anak kita dengan kisah-kisah seperti itu. Banyak kisah-kisah yang jauh lebih bermanfaat. Jauh lebih bermanfaat, lebih mengena, lebih dalam faedahnya untuk anak-anak kita ketimbang kisah-kisah itu. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Tentunya kita mulai dari diri kita didik diri kita dahulu, karena kita merupakan contoh untuk anak-anak kita. Ya, dengan harapan anak kita bisa mencontoh kita dan mereka pun bisa menjadi generasi yang soleh dan solehah, bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya dan untuk bangsanya, untuk masyarakat kaum muslimin khususnya tentunya. Ya, sehingga mereka bisa memperjuangkan kebenaran di bumi Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Perjuangkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mungkin banyak intimidasi, banyak cercaan, banyak
ancaman-ancaman. Sekali kita berdakwah, tetap berdakwah, insya Allah. Ya, sekali layar terkembang, jangan surut berpantang, jangan. Walau layar berderak patah, namun sebelum sampai, jangan berhenti. Ini semua perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Dan tentunya diri kita juga harus seperti itu. Jangan sampai kita melempem, orang yang lemah, tidak punya daya, tidak punya semangat, tidak punya tekad. Tapi kita ingin anak kita supaya bertekad, membaca. Gimana? Kita dahulu, ikhwah. Ya. Jadi dengan menceritakan kisah-kisah ini, ya kita bisa jadikan itu sebagai panutan untuk kita juga, sekaligus untuk anak-anak kita. Kita sama-sama belajar dengan anak-anak kita dari kisah-kisah para salafus soleh. Demikianlah ikhwah rahimanallahu iyyakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Tapi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa langsung hubungi nomor kontak yang ada di layar televisi Anda. Ya, bisa langsung telepon atau boleh juga Anda kirimkan melalui via WhatsApp dengan nomor yang sama. Tapi di sini ada sudah masuk pertanyaan. Kalau istri keluar rumah tanpa izin suaminya dan pulang ke rumah orang tuanya, apakah suami wajib menjemputnya? Sedangkan istri keluar dari rumah tanpa izin melanggar syariat agama. Tolong penjelasannya, Ustadz. Kalau istri keluar rumah tanpa izin suami, jelas ini melanggar syariat. Kalau bahasa Medannya sporing dia. Ya, jelas ini melanggar syariat. Kemudian, apakah kita harus menjemputnya? Tidak wajib kita jemput. Bahkan kalau si istri keluar rumah, lari dari rumah atau keluar rumah, pergi ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan kita, ya. Bahkan suami pun tidak wajib memberi dia nafkah. Ya, enggak wajib memberi dia nafkah. Demikian ikhwah. Ya, karena dia sendiri yang sudah meninggalkan rumah. Namun kita sebagai suami haruslah memahami kondisi. Apakah mungkin seorang istri itu tiba-tiba lari dari rumah tanpa ada hujan, tanpa ada panas, tanpa ada mendung? Apakah mungkin burung tempura itu bersarang rendah tanpa ada satu sebab? Gak akan mungkin. Apakah mungkin ada asap tanpa ada api? Apakah mungkin ada musabab tanpa ada sebab? Seorang suami harus bijak. Kenapa istrinya pergi dari rumah? Dia harus menyelidiki. Dia harus menganalisa, kenapa ya? Kok istri saya keluar dari rumah? Ketika baru menikah tidak ada dia keluar rumah. Tidak ada dia pergi meninggalkan rumah. Kenapa? Harus dianalisa. Memang secara syariat nggak bisa. Dia nggak boleh. Haram hukumnya. Seorang istri tiba-tiba keluar dari rumah, tanpa seizin oleh suami, berdosa dia. Ya, berdosa dia. Dan dia tidak wajib untuk diberikan, dan kita nggak wajib memberikan dia, suami nggak wajib memberikan istri yang sporing dari rumah, keluar dari rumah tanpa izin suami, berdosa dia. Tapi kan bisa saja istri itu keluar rumah, mungkin karena dipukuli oleh si suaminya, nggak ada menyelamatkan diri misalnya, otomatis nggak jadi berdosa. Ya, kenapa? Karena dia harus dihadapkan dengan dua mudarat. Pertama, dia dipukuli. Yang kedua, dia harus menyelamatkan diri. Dia harus menyelamatkan diri, tapi dengan cara melanggar aturan suami karena dia nggak mendapat izin. Atau dia tetap di rumah, nggak melanggar aturan suami, di mana dia tidak keluar rumah, tapi dia dipukuli. Nah, demikian. Mau tidak mau dia harus memilih. Suami mengatakan tidak boleh keluar rumah. Tapi suami tukang mukuli istrinya. Otomatis suami istri kan harus memilih. Kalau dia keluar rumah, kalau dia di rumah saja, mentaati suaminya, dia dipukuli suaminya. Kalau dia lari, ya, menyelamati dirinya, dia harus melanggar aturan suaminya. Terus yang mana? Tentu yang lebih kecil mudaratnya. Demikian. Jadi artinya ikhwah rahimanallah, para suami juga harus bijak. Kenapa suami Anda itu keluar rumah?
Anda kan seorang pemimpin. Kenapa dia bisa keluar rumah? Apa permasalahannya? Harus dipelajari. Nah, demikian ikhwah, ya. Harus dipelajari. Tidak bisa kita hanya membahas sebelah pihak saja. Karena sekali lagi, kalau tidak akan ada asap, kalau tidak ada api. Pasti ada sebabnya. Istri itu lari dari rumah. Demikian. Analisalah, perhatikanlah, pelajarilah mengapa demikian. Jika ternyata Anda yang salah, gara-gara Anda istri keluar rumah melanggar aturan Anda, maka Anda berdosa. Karena gara-gara Anda dia harus melanggar peraturan Anda. Anda jadi ikut berdosa. Dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Karena dia terpaksa keluar rumah. Tapi kalau alasannya alasan yang sepele, alasannya receh misalnya kan dia harus keluar rumah, maka dia berdosa. Dan si suami tidak wajib memberikan nafkah kepada si istri yang keluar dari rumah tanpa izin. Allahu a'lam bishawab. Baik. Halo. Halo. Tolong jelaskan. Halo. Ya, halo. Dengan ibu siapa dari mana? Tolong jelaskan arti ayat 22 surat Mujadilah, Al-Mujadilah. Apa Bu ayatnya, bacakan? Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Bisa Ibu bacakan ayatnya? Saya nggak hafal ayatnya. Saya juga nggak ngelihat Quran ini, cuman ini dicatat ininya aja. Oh, saya juga nggak ada Al-Qurannya, Bu. Oke lah, Bu ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum, Ana mau bertanya, apa hukum bayi tidur pada waktu maghrib? Apakah pantang atau bagaimana Ustadz? Karena kebanyakan kata-kata orang tua maghrib-maghrib bayi harus digendong. Mohon penjelasannya Ustadz. Allahu a'lam bishawab ikhwah. Yang tidak dibolehkan itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila malam sudah menjelang maka kufu sibyanakum, maka jaga anak kalian atau bawa mereka masuk ke dalam rumah. Jangan biarkan mereka berkeliaran di luar rumah. Karena pada saat itu setan-setan sedang bergentayangan. Itu yang ada. Ketika malam sudah menjelang, ya maghrib lah kita katakannya, maka jagalah anak-anak, bawalah dia masuk, jangan dibiarkan dia bermain di luar. Demikian ikhwah. Kalau sudah lewat malam, ya sudah waktu isya misalnya, maka boleh lagi mereka main di luar. Demikian ikhwah. Adapun kalau masalah anak bayi, dia tidak boleh, jangan dibiarkan tidur pada waktu maghrib atau dia harus digendong. Allahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu ada dasarnya seperti ini. Ya, saya tidak tahu ada dasarnya. Larangan membiarkan anak bayi tidur di waktu maghrib atau juga harus digendong di waktu maghrib. Jangan sampai dibiarkan dia sendirian. Allahu a'lam bishawab. Saya belum pernah dengar ada hadis yang melarangnya. Adapun kalau kata-kata orang, maka seharusnya kita tidak mendengarkan kata-kata ini. Karena banyak kata-kata tersebut hanya berdasarkan sakwa sangka, kadang-kadang hanya khurafat yang kita tidak tahu dari mana asal usulnya, pantangan-pantangan yang kita nggak tahu kenapa pantangnya. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Ya. Jadi seperti kalau seorang wanita hamil nggak boleh membunuh hewan, nanti bermasalah pada bayinya. Nah, ini kan ikhwah, ya tidak ada dasarnya. Apa hubungan membunuh hewan dengan si bayi? Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Atau banyak hal lah ikhwah, ya banyak hal yang hanya berdasarkan kata-kata orang. Makanya kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita berbicara itu kalau kita katakan satu hal tidak boleh berdasarkan ketidakbolehan dari Allah dan Rasulnya. Demikian ikhwah. Kalau ternyata tidak ada larangannya, maka pada dasarnya kembali kepada hukum asal, yaitu dibolehkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya.
Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, saya punya anak 1 tahun. Biasanya dia pakai pampers. Jika di rumah tidak ada orang, ana boleh dia biarkan duduk dekat saya saat saya sholat dengan keadaan pampersnya sudah ada air seninya. Saya punya anak 1 tahun, biasanya dia pakai pampers. Jika di rumah tidak ada orang, ya. Jika di rumah tidak ada orang, apakah boleh dia dibiarkan duduk dekat saya saat saya sholat dengan keadaan pampers sudah ada air seninya? Gak masalah, ya, gak masalah. Asalkan air seninya itu tidak menetes dan mengenai ibu. Kalau air seninya menetes mengenai ibu, berarti ibu sedang terkena najis, ya, harus dibersihkan. Atau tempatnya bernajis, menetes misalnya karena pampersnya sudah kepenuhan, netes di tempat ibu sholat. Karena salah satu syarat sah sholat yaitu harus bersih dari najis, ya, baik pakaian maupun tempat sholat. Adapun kalau si anak gak masalah, dia duduk dekat ibu gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, anak saya yang perempuan dan sudah kuliah, uang jajannya masih juga dibiayai sama bapaknya, tetapi anak saya itu selalu jalan-jalan ke tempat hiburan. Giliran jajannya belum sampai sebulan dia minta lagi. Bagaimana cara saya memberitahu Ustadz? Karena anak saya itu suka banyak alasan. Masya Allah, ya, dalam masalah ini masing-masing orang harus mempelajari, ikhwah, ya. Karena masing-masing anak tuh punya masalah sendiri-sendiri, ya. Ibu harus mempelajari anak ibu ini kenapa begitu, ya, kenapa sudah tiba-tiba habis, demikian. Yang jadi pertanyaan saya, mengapa dia diberi keleluasaan untuk menjadi kebiasaannya pergi ke tempat-tempat hiburan? Kalau kita sebagai orang tua tahu dia sering pergi ke tempat hiburan, tentu kita sudah bisa bayangkan tempat hiburan itu bagaimana kondisinya. Ya. Kita sudah bisa bayangkan bagaimana yang namanya tempat-tempat hiburan. Tidak ada tempat hiburan itu di situ ada nasihat, di situ ada baca Quran, tidak ada. Ya. Umumnya tempat-tempat hiburan itu adalah ke tempat maksiat. Joget lah di situ, kemudian disco lah di situ, musik lah di situ, ada DJ-nya, buka aurat, bahkan tempat yang paling empuk untuk pengedaran narkoba. Demikian. Kita sebagai orang tua ketika tahu anak kita pergi ke tempat hiburan, kenapa tidak kita wanti-wanti? Jadi sekarang bukan masalah jajannya. Kalau kita bisa memberikan jajan anak kita yang cukup, nggak ada masalah. Hanya sekarang kita harus kontrol anak kita itu. Kok bisa dia menjadi kebiasaan pergi ke tempat hiburan? Bagaimana ceritanya? Apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai orang diami saja dia suka pergi ke tempat orang hiburan? Demikian. Jadi sekali lagi masalah jajannya banyak, kurang, nggak ada masalah. Misalnya dia pergi, tinggal dia gunakan jajannya itu untuk apa? Kalau dia misalnya dia ngaji kemudian jajannya kurang, kenapa nak? Kok jajanmu selalu habis? Iya mak, untuk kasih infak, kan gak ada masalah. Tapi kalau masalahnya dia selalu pergi ke tempat hiburan, ini harus ibu cegah. Jangan dibiarkan. Apalagi ini sudah besar, ya, sudah usia sangat remaja. Tidak bisa juga kita marah-marahi. Harus nasihatnya heart to heart, dari hati ke hati. Demikian. Dan ibu punya satu masalah yang harus diselesaikan segera. Mumpung belum terjadi apa-apa. Jangan sampai ketika dia sudah mengkonsumsi narkoba misalnya, barulah kita menyesal. Apalagi ketika dia tiba-tiba sudah hamil misalnya, baru kita menyesal. Demikian ikhwah. Jadi yang terpenting bukan masalah jajannya, ke tempat hiburannya itu ngapain. Oleh karena itu coba ibu dan suami ibu diskusikan masalah ini. Ini anak gadis loh, ya. Anak gadis itu sangat rentan, ya. Apalagi kehidupan hiburan. Banyak di sana singa-singa yang haus, laki-laki yang hidung belang, yang siap menerkam. Makanya Islam kan menyuruh
perempuan-perempuan ini banyak di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian banyak tinggal di rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian tuh berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Demikian. Ke tempat hiburan tuh pasti ada hiasannya. Pasti pakai make up, pasti ini, pasti itu. Oleh karena itu ibu, dan coba ibu diskusikan dengan suami ibu tentang masalah kepergian anak ibu itu ke tempat hiburan, apalagi sudah menjadi kesukaannya. Coba dibahas, ya. Coba dibahas. Bukan jajannya yang terpenting, ya. Ke tempat hiburannya ini, ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Contoh bohong suami kepada istrinya, sering berhutang dengan orang lain, tetapi tidak cerita kepada istri kalau dia sedang dililit hutang. Uang yang didapat untuk kebutuhan keluarga dan modal usaha. Belakangan baru ketahuan kalau hutangnya sudah banyak. Apakah istri boleh menggugat cerai dan bolehkah memberi nasihat Ustadz? Dan bolehkah memberi nasihatnya Ustadz? Afwan Ustadz, barakallahu fiik. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Hutang suami ya hutang suami, bukan hutang istri. Ya. Hutang suami ya hutang suami, bukan hutang istri. Kalau seandainya si suami memberikan nafkah dari hasil utang, sah, boleh si istri menerima nafkah tersebut. Adapun kalau karena mendengar suami dililit hutang kemudian si istri menggugat cerai, maka ini termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin talabat sa'alat min zawjiha at-talaq min ghairi ba'sin lam yarih riyatal jannah. Barang siapa para istri yang dia meminta cerai pada suaminya tidak dengan alasan syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Demikian. Apa salah suami? Kenapa kok menggugat cerai? Hutang-hutang dia. Demikian. Kecuali kalau si istri tidak diberi nafkah yang merupakan hak istri, maka dia boleh menggugat cerai. Demikian. Dibolehkan. Tapi ini kan tidak ada hubungan dengan istri. Ini hanya suami dan hutang-hutangnya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Demikian para ikhwah fillah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga kajian kita bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.